Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak berubah di negeri ini? Bahwa meskipun zaman telah berganti, meskipun kita telah merdeka lebih dari 79 tahun, masih saja terasa ada tuan dan abdi di antara kita. Masih ada orang-orang yang harus membungkuk hanya karena lawan bicaranya berpangkat. Masih ada masyarakat yang memilih pemimpin bukan karena kualitas, tapi karena darah biru. Dan masih ada anak muda yang tak bisa bersuara di depan guru, dosen, atau pejabat karena takut dianggap tak tahu diri. Pertanyaannya sederhana, kenapa feodalisme begitu sulit dihilangkan dari Indonesia? Untuk menjawabnya, kita harus mundur ke masa lalu, ke zaman ketika Karijen-Karijen Nusantara berjaya. Saat itu, raja bukan sekadar pemimpin, tapi dianggap sebagai titisan dewa. Rakyat, mereka hanyalah kawula yang hidup untuk melayani. Struktur sosial kita terbentuk dari ketundukan, dan feodalisme dalam bentuk paling awalnya bukan sekadar sistem kekuasaan. Ia adalah budaya. Budaya tunduk pada atasan, budaya takut pada pemimpin. Lalu datanglah Belanda. Apakah sistem ini dihancurkan? Tidak. Sebaliknya, Belanda memanfaatkannya. Melalui sistem indirect rule, para raja dan bangsawan lokal dijadikan perpanjangan tangan kekuasaan kolonial dengan memberikan gelar, tanah, dan kekuasaan kepada elit pribumi. Belanda menciptakan jaringan penguasa lokal yang loyal bukan pada rakyat, tapi pada penjajah. Dan dari sinilah feodalisme berkembang. Bukan lagi sekadar budaya istana, tapi menjadi sistem sosial yang mengakar. Tapi apakah kita benar-benar melepaskan diri dari feodalisme? Ternyata tidak. Dalam birokrasi, kita masih melihat pejabat yang lebih sibuk mempertahankan wibawa ketimbang melayani. Pegawai negeri bukan hanya aparatur, tapi priayi modern dengan ruang kerja yang eksklusif, mobil dinas, dan jarak sosial yang nyata dari rakyat. Dalam politik, kita menyaksikan dinasti kekuasaan. Bupati melahirkan anak jadi gubernur. Wakil rakyat terpilih bukan karena rekam jejak, tapi karena nama keluarga. Dan dalam kehidupan sosial, budaya patronase tetap kuat. Banyak warga yang merasa berutang budi kepada politisi hanya karena dibantu sembako atau biaya berobat. Padahal itu hak rakyat, bukan kemurahan hati pejabat. Tapi karena feodalisme telah merasuk sebagai budaya, relasi yang terbentuk adalah relasi antara tuan dan pengikut. Lalu bagaimana dengan pendidikan? Bukankah pendidikan seharusnya membebaskan manusia dari penindasan? Sayangnya, dalam banyak ruang kelas di Indonesia, pendidikan malah menjadi alat reproduksi feodalisme. Guru selalu benar, murid harus diam, dosen tak boleh dikritik, mahasiswa harus hormat bukan hormat karena ilmu, tapi karena status. Tak ada ruang bagi dialektika, hanya ada satu arah, dari atas ke bawah. Freire menyebut ini sebagai banking education, pendidikan gaya penabung. Murid hanyalah tempat menabung informasi, tak ada ruang berpikir, tak ada pertanyaan. Dan saat anak-anak itu tumbuh, mereka akan membawa pola itu kemana-mana, ke kantor, ke organisasi, bahkan ke rumah tangga. Media pun tak luput dari peran. Sinetron mengajarkan kita bahwa orang kaya dan berpangkat adalah tokoh utama, bahwa gelar dan jabatan adalah simbol kebahagiaan, bahwa rakyat kecil selalu salah, selalu bodoh, selalu kalah. Dan kini, feodalisme digital muncul dalam bentuk baru. Para selebritas, influencer, dan tokoh populer menjadi raja-raja baru yang dihormati bukan karena integritas, tapi karena algoritma. Jadi, inilah kenyataan kita. Feodalisme tidak mati. Ia hanya bertransformasi. Dulu, ia berwujud raja dan bangsawan. Sekarang ia berbaju pejabat, selebritas, tokoh agama, dan bahkan influencer. Dulu, ia hidup di istana. Kini, ia hidup di ruang kelas, kantor pemerintahan, grup WhatsApp keluarga, dan trending topik Twitter. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak sedang berperang dengan pedang, tapi kita bisa melawan dengan kesadaran kritis, dengan membangun budaya egaliter, dengan mendidik anak-anak untuk berpikir, bukan hanya menurut. Kita bisa mulai dari hal kecil, berani bertanya, berani berdiskusi, berani berbeda pendapat bahkan pada guru,
dosen, atasan, atau pejabat. Feodalisme tak akan lenyap begitu saja, tapi ia akan melemah ketika rakyat belajar berkata, "Kami bukan abdi, kami adalah warga negara." Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu. Kita perlu lebih banyak orang sadar bahwa masalah terbesar bangsa ini bisa jadi bukan di luar, tapi di dalam diri kita sendiri. Subscribe sekarang di Progressive Space, dan mari kita bangun Indonesia yang lebih setara, lebih adil, dan lebih bebas dari bayang-bayang masa lalu. Karena masa depan tak layak dibangun di atas reruntuhan feodalisme.